Yang penting tujuan anak-anakku sekarang ini mengabdi di pesantren itu ya, untuk memajukan pesantren itu di bidang pendidikannya, di bidang pengajarannya, disiplinnya dan lain-lainnya, dengan niat semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Yang terhormat pimpinan pesantren Modern Muqtoral Islami Ayahanda Kiai Haji Abdul bin Husi, mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para kiai, para asatidz beserta ustadzah dari pondok pesantren yang menunjukkan tenaga pengabdian yang alhamdulillah beberapa sudah hadir di hadapan kita, dan yang kami hormati Ustaz Harliana, Ustaz Andri selaku humas pesantren sekaligus penanggung jawab pengabdian di luar pesantren Modern Muqtoral Islami, juga yang kami banggakan alumni ke-23 calon pengabdian asatidz dan ustadzah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat bermuajah dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kesehatan dan pelepasan pengabdian pesantren Modern Muqtoral Islami. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selalu umat yang Allah. Hadirin rahimahullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, pada hari ini melaksanakan acara serah terima dan pelepasan pengabdian. Sebelum kita mulai acara di hari ini dengan mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka dengan membaca doa bersama. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa alhamdulillah wa ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menambah keberkahan acara hari ini, mari kita lakukan bersama sholawat yang akan dipimpin oleh saudara kita kepada yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah pembacaan salawat kita semua mendapat syafaatul uzma wa ridwan Hadirin rahimahullah, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh panitia kegiatan rekrutmen atau penerimaan guru pengabdian yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqil haqqil hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan pimpinan Pesantren Madinatul Ulumul Islami di Al-Fadilul Indonesia, yang kami hormati perwakilan pesantren-pesantren pemohon pengabdian dari Pesantren Madinatul Ulumul Islami yang kami banggakan, calon-calon pengabdi alumni ke-23 Usul Mustafa Pondok Pesantren Madinatul Islami. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah sedang dan akan Allah berikan kepada kita semua. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah ke harian kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua telah dikenali oleh beliau, diakui oleh beliau sebagai umatnya, sehingga kita semua bisa mendapatkan syafaatul uzma dan dunia akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penanggung jawab acara ini, kami berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu terlaksananya acara ini, terutama kepada calon-calon pengabdi dengan berbagai lika-likunya. Alhamdulillah, pada hari ini tercatat ada 32 calon pengabdi yang akan disebar di beberapa pesantren. Seluruhnya ada 32 orang. Yang pertama dari pesantren Tahfidz Al-Quran Al-Atiqiyah Sukabumi berjumlah 6 orang. Dari pesantren Nurul Bartani Serang berjumlah 4 orang. Pondok Pesantren Al-Munawwarah Jambi 2 orang. SMP Negeri 19 Sarolangun Boarding School Jambi 2 orang. Pondok Pesantren Al-Madinah Serang 2 orang. Pondok Pesantren Ribatul Mujtaba 4 orang. SDIT Pesantren Anak Idrisiyah 4 orang. Pondok Pesantren Al-Aqsan 2 orang. Yayasan Yatim Haji Caom Tangerang 2 orang. Dan Pondok Pesantren Ummul Qura Serang 2 orang. Dari semuanya ini alhamdulillah yang sudah ada hadir di hadapan kita semua, perwakilan dari Pesantren Nurul Al-Bartani, dari Pondok Pesantren Al-Aqsan Bogor, dari Pondok Pesantren Al-Atiqiyah Sukabumi, dan Yayasan Yatim Haji Caom. Dan yang masih jalan ada dari SDIP Anak Pesantren Anak Idrisiyah Tangerang. Mudah-mudahan apa yang diusahakan selama ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami selaku penanggung jawab memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat banyak kekurangan yang terdapat dari mulai acara pertama yang kita hadiri sampai sekarang di ujung proses ini.
Mudah-mudahan bisa dimaafkan. Inilah kemampuan kita. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat datang dari Ummul Qura, ya, dari Ummul Qura sekarang. Namanya sama, tapi beda sekali Islamnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Terakhir, awal jumlah pesantren yang pertama kali memohon pengabdian jumlahnya adalah 17 pesantren, dan yang bisa kita penuhi hanya 10 pesantren. Dari 17 hanya 10 pesantren yang bisa kami penuhi, ya, karena keterbatasan ataupun jumlah dari peminat untuk pengabdian di luar pesantren sedikit. Tapi dibandingkan dengan tahun kemarin, alhamdulillah tahun ini lebih banyak dan paling banyak. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Hadiana yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan pesantren pemohon pengabdian yang akan diwakili oleh pesantren Nurul Al-Bantani. Kepada yang mewakili dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya. Asyhadu an la Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kami panjatkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita satu hari ini di Pondok Pesantren Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan daripada Pondok Pesantren Al-Qur'an, termasuk panjang umurnya pada usia beliau. Dua kalinya salawat dan serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, suri teladan kita, yaitu Nabi akhir zaman kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kiai Ummul Qura, yang insyaallah diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan pada ustadz-ustadz, pada insyaallah yang jadi calon ustadz ini yang akan mengabdi di pondok-pondok pesantren ini, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan daripada ilmunya di pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah kami dari Pondok Pesantren Nurul Al-Bantani yang adanya di Banten, Serang, mengucapkan terima kasih banyak atas santri-santrinya yang insya Allah mengabdi di tempat kami. Yang mudah-mudahan teman-teman yang insya Allah akan mengabdi ini, ya mudah-mudahan yang pertama diberikan kesabaran dan ketabahan, ya, menghadapi mungkin nanti banyak cobaan-cobaan juga yang hadapi di pondok. Yang mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat buat pondok, dan insya Allah bermanfaat dan dunia dan akhirat. Mungkin gitu saja. Sebelumnya juga terima kasih banyak ya kepada Pak Kiai, ya sudah bisa menerima kami untuk pengabdian di pondok pesantren kami. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dari pondok pesantren Ummul Qura ini. Gitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan atas sambutannya. Selanjutnya mari kita simak bersama at-taujihat wal irsyadat, sekaligus simbolis serah terima pengabdian yang akan disampaikan oleh Ayahanda Kiai Al-Hajj Hilmi Abdul bin LC. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para kiai, para mudir ma'had, para ajengan, pimpinan pesantren-pesantren yang meminta guru ke Pondok Pesantren Ummul Qura yang sangat kami muliakan, anak-anakku, alumni 23 Usudul Mustafa yang siap menjadi guru di pesantren-pesantren yang telah disebutkan tadi, juga koordinator pengiriman guru-guru dari pondok pesantren Ummul Qura ke pesantren-pesantren lain. Mari sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, atas nikmat Islam dan iman. Alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan Islam, kita berusaha untuk meninggalkan dunia juga dalam keadaan Islam. Paling tidak kita baca seperti di Rotib Al-Haddad itu, Ya Dzal Jalal wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalal wal Ikram amitna ala dinil Islam. Kalau kita nggak baca rotibnya, ya baca ininya saja, doanya 7 kali, habis maghrib 7 kali, habis subuh nggak apa-apa. Ya Dzal Jalal wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalal wal Ikram amitna ala dinil Islam. Kita harus mohon, memang harus dimohon, biar kita mati dalam keadaan Islam. Yang kedua, kita bersyukur, alhamdulillah diberi umur panjang. Mudah-mudahan oleh Allah kita dijadikan manusia yang paling bagus dengan umur panjang ini, dengan berbuat perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek. Khairun nas man tola umruh wa hasuna amaluh. Paling baiknya manusia adalah yang umurnya panjang, wa hasuna amaluh, dan baik perbuatannya, tingkah lakunya, perkataannya, dan seterusnya. Wa syarrun nas man tola umruh, dan paling jeleknya manusia adalah manusia yang panjang umurnya juga, wasa amaluh, dan jelek perbuatannya, tingkah lakunya, dan seterusnya. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah kesehatan lahir dan batin. Kita nggak usah bahas ini, ya, dengan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada Allah kepada kita. Kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan tugas kita masing-masing, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, calon ini,
calon pengabdian, calon guru pengabdian, calon guru untuk mengabdi di luar. Saya dulu tamat dari Gontor tahun 1975. Tahun 1975. Periode saya itu Profesor Din Samsudin, Dr. Hidayatullah Zarkasi. Kalau di Bogor masih hidup orangnya Kiai Mu'tasim Billah, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam. Tahu Darussalam? Ya. Di mana daerah? Di mana? Nggak tahu. Ada di Bogor. Ya. Mu'tasim Billah. Di Sukabumi itu ada yang hotot, yang penulis bagus tuh. Itu teman saya itu, AR itu. Ya. Tahun 75 saya mengabdi di Gontor. Saya ngambil setahun aja. Nggak kuliah. Langsung pindah ke Madura saya. Pulang kampung. Ngajar di Al-Amin, juga nggak kuliah. Ke Darul Rahman langsung, dari Al-Amin ke Darul Rahman, juga nggak kuliah. Sampai tahun 80 saya nggak kuliah. Mengapa? Oh, nggak punya. Saya nggak mentang-mentang, memang orang nggak punya. Makanya ketika melamar ke Madinah, Saudi Arabia, ditanya, mengapa Bapak 5 tahun nggak kuliah? Saya ini orang nggak punya. Ya, dari mana saya mau biaya untuk kuliah? Nah, mungkin karena kasihan, saya diterima. Langsung diterima itu. Kasihan, jadi bukan karena pinter saya ini diterimanya, karena kasihan. Ya, mungkin nggak tahu lagi itu. Aneh lah gitu. Jadi anak-anakku belum berbuat apa-apa. Begitu ngajar, nanti ngajar dulu yang bagus, tahun depannya baru minta kuliah gitu. Baru ngajar sudah minta kuliah, jangan dulu. Ya, kecuali memang pesantrennya sudah siap untuk mengkuliahkan anak-anakku, nggak ada masalah. Kalau pesantrennya belum siap, ya nggak usah minta dikuliahkan dulu, nunggu setahun. Kalau setahun nggak dikuliahkan, pindah aja. Ya, pindah. Ya, sama dengan gini. Ya, nggak main saya. Dulu ada dari Sukabumi, nggak saya sebutkan. Dia ngajar di pesantren Sukabumi di Cijeruk, nggak saya sebutkan pesantrennya. Bulan pertama kamu dikasih berapa bayaran? 10.000. Bulan kedua berapa? 20.000. Bulan ketiga karena mau pulang dan puasa dikasih 30.000. Jadi 3 bulan tuh dapat 60.000. Ya kan kurang dia. Kalau 10.000 setiap hari sih nggak apa-apa. Ini sebulan. Ya kok nggak berpikir yang wajar lah. Berapa yang wajar itu? Apa 500 gitu? Apa 750? Apalah. Ya, akhirnya saya suruh berhenti kamu. Ya, biar kiainya datang ke sini. Kiainya datang betul, karena dibutuhkan itu. Nama anaknya tak mau tahu. Ya, orang Riau dia. Yang dirubah namanya dengan saya jadi Muhammad Ainul Yakin. Dirubah namanya dengan saya Muhammad Ainul Yakin. Ya, tapi kalau sekarang nih antara anak-anakku dengan pimpinan pesantren ini sudah ada pembicaraan, nggak usah nuntut apa-apa. Yang penting tujuan anak-anakku sekarang ini mengabdi di pesantren itu, ya, untuk memajukan pesantren itu di bidang pendidikannya, di bidang pengajarannya, disiplinnya dan lain-lainnya, dengan niat
semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Itu titik aja. Mencari ridho Allah saja. Kamu akan diganti. Iya. Saya di Darul Rahman apa dibayar Pak? Enggak tahu saya. Ya, sebagai pimpinan dibayar apa tidak enggak tahu saya. Setiap tahun saya seharusnya pulang, enggak pernah pulang. Berapa bertahun-tahun saya enggak pulang, ya karena enggak ada duitnya. Saya dapat bayaran enggak nyampe 100.000. Iya, tapi saya kerja terus. Apa saja saya kerjakan. Alhamdulillah. Nah, begitu saya keluar dari Darul Rahman, digampangkan oleh Allah. Nah, itu balasan karena kita ikhlas dalam satu satu pendidikan. Allah ganti, Allah balas. Itu di dunia loh, belum di akhirat. Nah, makanya anak-anakku nanti majukan pesantren itu ya semata-mata untuk mencari ridho Allah, semata-mata untuk mencari ridho Allah. Jangan berpikir apa udahlah yang penting mencari ridho Allah. Tahun depannya baru berpikir kuliah. Memang kalau nggak kuliah ini semakin goblok, ini harus dikuliahkan. Kalau dikuliahkan bisa tambah pinter, sama anak tambah pinter dan bisa kerasan dia. Paling tidak sampai 4 tahun S1 nggak ganti-ganti lagi. Kalau nggak dikuliahkan, coba saya nggak akan nyuruh loh. Coba kalau nggak berhenti nanti, nggak akan nyuruh saya, nggak. Kalau kamu kuat ya teruskan sampai mati. Ya kalau kuat, kalau nggak kuat ya sudah. Nah, kalau nggak dikuliahkan. Tapi tahun depannya jangan minta langsung kuliah. Tahun depannya, makanya setahun biarlah kiainya, pengurusnya pesantren itu biar memikirkan bagaimana seharusnya ini. Kuliah itu nggak harus di UI. Umpama contohnya nih di Institut Ummul Qura Al-Islami mungkin 2 bulan lagi sudah jadi university. Iya. Ini kuliah bisa hari Sabtu dan Minggu untuk pegawai aja. Bisa kuliah begitu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kuliah Sabtu dan Minggu. Memang yang sekarang jadi rektor Dr. Saiful Fala itu mantu saya itu yang jadi rektor Institut Ummul Qura Al-Islami, memang kuliahnya begitu Sabtu Minggu, memang orang nggak punya dia. Sekarang makanya nggak pelintang-pelinting dia, karena memang orang berangkat dari orang nggak punya. Ya kuliahnya Sabtu Minggu. Iya, baru kuliah di tempat lain. S2-nya, S3-nya juga alhamdulillah sudah jadi doktor. Insya Allah nggak lama lagi profesor, mudah-mudahan. Karena kita memang butuhkan, kamu harus profesor. Karena institut ini membutuhkan. Ya, profesor membutuhkan. Ya. Yang kamu majukan pendidikan di sekolah. Andainya kamu mau menambah pelajaran di pondok itu, di pesantren itu, jangan semaunya, seenaknya, main tambah sendiri, harus seizin pimpinannya, harus seizin yang bertanggung jawab di pesantren itu. Jangan semaunya. Umpama hadis kayak bahasa Inggris dari kelas 1 sampai kelas 6, kelas 1, 2, 3 sanawiyah, 4, 5, 6 aliyah. Tarikh Islam 1, 2, 3 sanawiyah, 4, 5, 6 aliyah. Apalagi yang mau diganti dengan bahasa Inggris, nggak ada masalah, tapi seizin, jangan semaunya. Kalau dengan kiainya nggak dikasih izin ya jangan. Itu pelajaran di kelas. Ya, pelajaran di kelas. Jadi mau merubah saja apa saja harus sepengetahuan pimpinannya, jangan semaunya sendiri. Ya, kamu berkuasa berarti kalau semaunya sendiri, nggak boleh begitu.
Saya aja nggak dikasih tahu, saya marah, saya panggil, saya berhentikan langsung gitu. Ya, kamu berhenti, jangan di pondok kamu, mengatur sendiri, gitu. Iya. Makanya kalau mau merubah mata pelajaran atau menambah atau mengurangi, seizin kiainya. Dengan kiainya dikasih izin silahkan, nggak dikasih izin ya sudah. Kemudian kurikulum tambahan, nah, idofi namanya, pelajaran idofi pramuka, silakan. Kalau memang di sana belum ada pramukanya, diadakan pramuka seizin, ya. Latihan 3 pidato 3 bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, belum ada, adakan, ya, majukan. Ya. Apalagi umpama angklung. Saya ini paling seneng di Jawa Barat. Saya kan bukan orang Sunda saya. Iya, orang Madura saya. Kok seneng angklung gitu. Kalau sudah angklung itu, waduh, senengnya bukan main saya. Iya. Alhamdulillah majukan angklung itu. Coba di pondok ini apa alat angklung yang nggak punya, suruh beli terus dengan saya. Ya, lagu-lagunya harus bervariatif. Ya, tampil berapa setengah bulan sekali tampil di depan rumah saya tampil. Nggak apa-apa, saya dengarkan aja udah untuk hiburan. Iya. Cari hiburan apa kalau seperti saya ini udah susah ini, udah tua. Orang tua itu nggak bisa berbuat macam-macam. Iya, ya dikatakan dengan ini, dengan cucu udah, ya, cucu saya tuh manggil saya apa? Mbak Cucun sudah tua, iya sudah tua, nggak usah berbuat macam-macam gitu. Nah itu makanya orang tua udah nggak bisa apa-apa, ya udah banyak yang lupa, apalagi kena kemarin virus Delta itu, waduh, bacaan sholat itu lupa. Saya bacaan sholat, bagaimana mau sholat saya di rumah sakit, wong usolli aja nggak bisa saya, Al-Fatihah nggak bisa. Kalau nggak percaya tanya ke dokternya. Iya, bagaimana mau sholat? Jadi berapa 14 hari di rumah sakit itu, yang nggak sholat, yang nggak ya kodok, akhirnya kodok. Ya, Delta itu. Jadi kalau pelajaran tambahan seizin juga. Jadi kalau memang mau ini kiai, kalau ditambah ini termasuk bacaan rotib, memang nggak ada pesantren itu bacaan rotib, kalau diizinkan masukkan rotib. Ya, rotib 2 lah, rotib al-haddad, rotib al-idrus. Rotib al-haddad, rotib al-idrus, dengan rotib itu nanti banyak santri itu berdatangan. Ya, nanti kapan-kapan ya tinggal konsultasi dengan saya bagaimana supaya banyak santrinya gitu aja. Iya, konsultasi. Tapi kalau saya mau banyak santri, ini saya malam bangun kira-kira jam 3 lah bangun. Kalau kita sehat mandi bersihkan diri, kalau nggak sehat ya kita wudhu, sholat tahajud ambil 4 rakaat aja, sholat witir 3 rakaat, habis itu buka Quran, baca pembuka doa ini. Kadang-kadang perempuan ini yang nggak pernah baca pembuka doa ini. Iya, pembuka doanya gimana? Mau yang pendek apa mau yang panjang? Maunya perempuan yang pendek-pendek maunya itu.
Ya udah nggak apa-apa. Kalau yang pendek, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Itu pendek udah. Harus itu. Kalau enggak mardud. Makanya kalau di TV orang berdoa langsung ayo kita doa. Ya Allah ini jangan diaminkan. Enggak dikabul itu. Siapapun enggak dikabul. Karena hadisnya idza shalla ahadukum falyabda bitamjidillahi wassana alaihi wa yusalli 'alan nabi summa yad'u. Jika seorang mohon kepada Allah, hendaklah memulainya dengan memuji Allah, membaca sholawat, baru doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru berdoa. Kalau enggak mardud, kembali lagi. Sudah baca pembuka doa. Kalau mau Fatihah boleh, ila hadratin Nabi. Kalau enggak langsung boleh. Ya Allah, hamba membaca Al-Quran dengan niat semata-mata untuk mencari ridhomu ya Allah. Dan dengan niat pertama, kedua, ketiga, keempat, banyaknya santri dan santriwati di pondok kami ini bibarokatil Quran, lancarnya dan berkahnya rezeki bibarokatil Quran. Iya, jangan di ya, nggak apa-apa ya. Nah udah. Ini yang santri yang mau mondok itu saya minta memang kepada Allah. Ya saya minta. Ya Allah, hamba mohon para santri dan santriwati baru yang sudah mendaftar ya dan sudah diterima lulus di Pondok Pesantren Ummul Qura, semuanya digerakkan hati mereka agar datang. Ya. Semuanya bibarokatil Quran, bibarokatil Quran, bibarokatil Quran. Udah baru saya baca Al-Quran 5 ayat, 10 ayat, terkabul semua kok. Apa yang nggak terkabul? Ayo, terkabul semua. Saya mohon itu terkabul semua. Saya tandai gitu. 1, 2, 3. Saya mohon, hamba mohon ya Allah, hamba sekeluarga, para santri dan santriwati, para alumni dari Pondok Pesantren Ummul Qura, dari alumni pertama sampai alumni 23, selalu menang melawan hawa nafsu dan rayuan setan. Jangan mentang-mentang walaupun kiai. Iya. Kasus Cibiru, apa enggak kiai itu? Berapa makan korban itu? Iya. Dan hamba mohon ya Allah selalu dijauhkan dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat bibarokatil Quran. Hamba mohon bibarokatil Quran, hamba mohon bibarokatil Quran, hamba mohon bibarokatil Quran. Baru saya baca Al-Quran. Kalau enak, kalau perlu 1 juz ya, baca ya. Kalau lagi nikmat, nggak berhenti udah 1 juz selesai. Ya, baru wirid yang lain. Buktikan. Nah, kalau yang pesantren ini hamba mohon ya Allah banyaknya santri dan santriwati. Kalau sekarang kan, kalau saya bukan banyaknya. Ya Allah hamba mohon cukupnya santri dan santriwati yang belajar di Pondok Pesantren Ummul Qura. Cukup untuk gaji gurunya, cukup untuk operasionalnya, cukup untuk bangunannya. Allah yang tahu. Ya, cukupnya mahasiswa dan mahasiswi yang kuliah di Institut Ummul Qura, cukup untuk gaji dosennya, untuk membangun dan lain-lainnya. Cukup, yang penting cukup. Sekarang berapa jumlahnya yang daftar di Pesantren Ummul Qura nih? Nggak tahu. Sama saya juga. Ya kan bukan panitia saya. Bukan panitia. Katanya 1.300. 1.300, iya.
Tapi 1.300 sudah berapa miliar itu kalau mau dihitung itu. Cukup sudah, makanya saya nggak minta banyaknya santri, cukupnya santri untuk gaji gurunya, untuk operasionalnya, untuk bangunannya. Karena sekarang lagi mau bangun lagi di bawah ini, mau bangun lagi, katanya sudah selesai bangunan ini. Anak saya yang perempuan bilang, Pak, ini bangun lagi di sini, Pak, ini masih kurang. Udah mulai lagi, bangun lagi. Kapan selesai ini bangunan ini? Nggak selesai bangunan ini. Ya. Nah itu. Nanti kalau mau minta boleh datang rezeki. Nah, saya untuk kelancaran rezeki itu mungkin 5. Iya, baca saya 5. Sementara orang nggak baca sampai 5. Di antaranya ya, saya baca surat Al-Waqiah, tapi ijazah dari seorang wali, ya, ijazah dari seorang wali, dan walinya sering nongkrong di bawah ini, iya, sering ketemu dengan ini nih, walinya ya, dengan imam ini. Teruskan kamu wiridnya, nggak apa-apa ya. Kalau didatangi nggak apa-apa. Ya. Jadi wali itu ya sebenarnya ya kalau di ini hidup. Tahu Habib Hussein Luar Batang? Sekarang ada di mana? Belum tentu ada di kuburannya. Oh, kemarin ada di Sumatera. Udah saya sakit, datang dia. Iya. Padahal tahun berapa meninggalnya? Tahun 1756. 1705. Sekarang 2000 berapa? Kan lebih 200-300 tahun kan udah. Kok masih hidup? Nah, itulah wali. Orang kalau belum nyampe ya nggak akan bisa. Kalau mau harus samakan gelombang. Jadi wali umpama sekarang El Sinta, kalau mau nangkep, kita punya radio ini El Sinta 90 FM, harus sama gelombangnya. El Sinta 90 kita puter 60, ya nggak akan nyambung. Ini mana El Sinta ini? Kita puter 80, nggak akan nyambung. 85 nggak akan nyambung. 89 nggak akan nyambung. Begitu 90 nyambung langsung. Sama, kita samakan gelombangnya. Dengan wali itu begitu. Wali itu punya gelombang berapa? Dan saya dikasih wirid oleh seorang wali di pamannya Syekh Sunan Kalijogo, namanya Syekh Noto Projo. Beliau sering datang ke sini, ya sudahlah, yang penting dikasih wirid. Kalau mau minta wirid itu harus ada 2M. Ayo ngomong. Dua, nggak usah banyak, 2M aja. Biar cepat kaya. Ya, punya 2M. Ya. Makanya sampai sekarang saya belum ngasih ke siapapun. Karena nggak ada yang punya 2M. Makanya nggak saya kasih. 2M itu atas nama istrinya nanti. Ini punya istri nih. Ngasih duit di bank atas nama istrinya. Bawa ke saya kasih. Langsung. Nanti istrinya marah-marah kan. Datang ke sini, Ustaz, tuh suami saya itu kalau pagi nggak pernah bangun, tidur melulu sampai duhur. Dikasih wirid apa Ustaz kalau malam? Ya kan marah-marah.
tenang aja sudah ada 2 M kan gitu. Kurang suruh tambah dengan saya 3 M. 1 M itu 5 juta loh. Ayo taruh. Enggak, saya nggak mau ngambil, ngapain, cuman 3 M. Lebih banyak punya saya dari 3 M. Iya, lebih banyak saya. Iya, rumah, tanah sebanyak-banyaknya karena Allah. Ya, nanti kalau dijual ya insya Allah. Ya, ngapain ini 2 M itu saya masukkan ke bank atas nama istri, nanti pembagian hasilnya langsung nama istri. 1 M itu 5 juta, kalau 2 M 10 juta. Udahlah tenang kamu 10 M, udah dapat 2 M dapat 10 juta setiap bulan. Iya kan dapat 10 juta. Nah, makanya kalau punya, kalau perlu 3 M, wah istri saya mau 15 juta ya, udah kasih 3 M. Ada Ustadz, orang mau kawin, kiai-kiai ini datang ke saya, mau kawin lagi. Saya ini pusatnya, saya bilang, pusatnya janda. Janda alumni Ummul Qura. Janda yang punya anak 1, yang punya anak 2, janda yang belum punya anak ada di saya semua. Kiai mau milih yang mana? Ya kalau bisa yang nggak punya anak. Baik. Sudah saya hubungin, pura-pura masuk saya. Barusan saya hubungin, anaknya minta rumah seharga 2 M. Mas kawinnya Alfat. Setiap bulannya ya 20 juta aja. Jadi masukkan ke bank tuh 4 M. Harus masuk ke 4 M, keluarnya setiap bulan tuh 20 juta. Kok mahal Ustadz? Makanya kalau orang miskin tuh jangan bertingkah. Udah miskin bertingkah, mau kawin lagi macam-macam. Iya, orang mau kawin lagi tuh harus kaya betul. Iya, makanya periksa kantongnya itu, banknya periksa. Kalau cuman tengah-tengah jangan mau. Ya, jangan mau. Karena sudah dia pernah nikah, sudah punya istri. Kalau umpama kamu dinikahi seminggu ditinggal, yang tanggung jawab siapa? Saya yang dimarahi dengan orang tuanya. Ustadz dikasih laki-laki nggak bener. Iya, walaupun kiai, walaupun habib. Iya. Ketawa-ketawa. Dengarkan dia. Ya. Majukan, ya. Majukan. Tanpa pemerintah mau minta apa-apa, majukan semua. Akan diganti oleh Allah. Buktikan kamu nanti. Ya. Ya, saya di Darul Rahman tuh saya kerja apa saja. Dibayar apa enggak, yang penting saya kerja. Begitu keluar dari Rahman, apa yang enggak dikasih oleh Allah? Berlimpah, sampai sekarang berlimpah. Ya, itu gantinya. Makanya anak-anakku yang mengabdi sekarang jangan ragu-ragu mengabdinya, ya. Majukan pesantren ini, pesantren yang dimana kamu mengabdi, ya. Kemudian konsultasikan dengan pimpinannya biar maju, ya. Kemudian pendidikannya juga ekstranya, pelajaran tambahannya, ya, disiplinnya, majukan. Bahasanya, ini bahasanya nggak maju, majukan bahasa bagaimana supaya maju. Kamu berpikir itu, ya, dalam seminggu tuh berpikir itu terus berpikir, ya. Nah, kamu kalau ada masalah bisa menghubungi saya, tulis nomor HP saya, saya belum pernah ngasih nomor HP nih sampai sekarang. Udah
0813. Jawab miss call coba. Ayo, enggak, miss call satu aja. Bener enggak? Miss call coba. Ada? Kok enggak bunyi saya? Hah? Yang mana duluan? Wah, dibatiin langsung. Wah. Udah. Dikecilkan itu. Bikin. Nggak usah kasih duit. Ayo bikin. Wah, ini nggak yang tadi itu. Wow, banyak banget. Ya udah masuk semua. Cuman kalau mau telepon saya, kamu SMS dulu ya, SMS atau WA dulu. Saya alumni 23 gitu aja. Ya, kalau enggak sebelumnya, biar saya masukkan ke ini. Ya, masukkan dulu. Kalau enggak ada namanya, saya enggak mau nerima. Ya, enggak ada namanya. Ya. Memang kamu butuh uang, ya? Enggak kemana-mana, mau ke Kediri itu saya kasih 1 juta berangkat ke Kediri kemarin. 1 juta berangkat ya, antar. Karena ke Kediri ini calon kiai, insya Allah nanti dari Kediri ini jadi kiai, ya. Kamu nggak apa-apa belajar ini. Kalau kiainya ahli kitab, belajar sama kiai ini, ya. Kamu nggak usah berubah-berubah, ya, nggak usah berubah-berubah. Paling tidak di pesantren yang sekarang kamu mau mengabdi, paling sedikitnya 5 tahun. Ya udah. Kalau bisa teruskan lagi S2-nya. Sampai S3-nya, ya, nggak ada masalah. Apalagi, ya, yang mau nanya dulu aja, mau nanya, silakan mau nanya. Kasih ininya, kasih mic-nya, mic kasih mic. Yang mau nanya, ya, ayo kasih perempuan, kasih, oh, ya, kasihkan aja perempuan, udah kasih ya, udah, udah nanya aja, nah, udah, saya hitung nih. 1, berarti udah selesai nih saya, tugas saya sudah selesai. Udah? Oh, kamu mau nanya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan nggak sih? Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Hidayah. Ustadz, misalkan kalau dari pondok yang di luar terus kita mau pindah ke sini gitu setelah 1 tahunnya, itu bisa atau tidak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu urusannya ke Ustadz Saiful Falah, jangan nanya ke saya. Ustadz Saiful Falah kalau urusan ngajar di sini. Ya. Yang kedua, kalau memang membutuhkan ini bisa. Ya.
Seperti dulu ustadzah yang dikenal dengan nama DPR, istrinya Ustadz Abdul Rosid, Dewi siapa namanya? Yang penting DPR dikenal dengan nama DPR. Itu langsung diterima, ngajar di luar, nggak betah di luar, pindah setahun ke sini bisa. Tergantung keadaan di sini membutuhkan apa tidak. Ya, kalau kebanyakan di sini, waduh, mungkin nggak diterima, gitu. Ya, yang penting di luar nanti setelah setahun ya, sambil kuliah lah, ya, sambil kuliah. Caranya gimana itu? Mau Sabtu Minggu nggak apa-apa. Yang penting di Indonesia ini yang penting ada titel S1 ya, S2 gitu. Yang penting ada S2-nya itu. Jadi dosen gitu kan, S2 jadi dosen. Iya. Lumayan lah. Ya. Nggak apa-apa. Ya, tolong Kiai ya, diusahakan kalau setahun dikuliahkan gitu. Di sini sebenarnya di Ummul Qura ini kuliah keluar sendiri juga, biaya sendiri dari gajinya itu. Dari gaji kan kita dapat, mau dapat 1 juta itu dari 1 juta itu, nggak usah pakai uang lagi kita, nggak usah. Makanya harus jaga, jangan banyak jajan, simpen untuk bisa kuliah nanti. Kamu jangan memikirkan ini perut terus yang dipikirkan. Memikirkan bagaimana saya bisa belajar di sini terus sampai ke perguruan tinggi, sampai S1, S2, ya syukur-syukur bisa S3. Iya. Nih Institut Ummul Qura itu insya Allah 2 bulan lagi sudah jadi universitas. Kamu isi semua itu, alumni semua, nggak ada masalah. Alumni Ummul Qura semua isi. Iya. Ini sekarang dari Kalimantan Barat, dari Sulawesi, dari waduh macam-macam. Doktor ini. Ya karena pesantren Ummul Qura belum mampu. Ya belum mampu mengisi untuk doktornya itu. Kita cari keluar Jawa yang banyak itu. Dokter itu luar Jawa itu yang banyak. Nggak apa-apa, nanti pada waktunya yang ada teruskan, sambil kekurangan diisi dengan alumni Ummul Qura, gitu aja ya. Perempuan udah cukup? Nggak ada? Ya, ayo laki. Ada? Kak, nggak ada? Ayah. Ya, anak-anakku jangan sampai berbuat perbuatan maksiat, terutama nonton film-film porno tuh jangan. Ya, nonton film porno tuh, aduh, ya banyak gagal itu. Ya, gara-gara nonton film porno, udahlah, nggak akan berharga kamu, nggak akan ada harganya. Ya, udah pada waktunya kau nikah lah, udah. Gak usah nonton film-film begitu. Memang musuh-musuh Islam itu menyediakan di ruangan khusus, ditutup, nonton film begitu. Karena saking seringnya ingin mencoba, akhirnya beli. Tahu harganya sekian. Nah itu naudzubillah ya. Ya, larangan agama. Jangan sampai kamu ini. Makanya biar selamat ya, mohon kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon ya Allah dijauhkan dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat bi barokatil Quran. Langsung baca Quran kamu.
Ya, hamba mohon ya Allah tidak melihat film-film porno ya Allah, bi barokatil Quran. Kamu baca Al-Quran, insya Allah. Iya, ngelihat perempuan aja nggak akan kamu. Ya, apalagi mau melihat perempuan aja nggak mau. Kecuali pada waktunya nanti kamu sudah mampu langsung nikah, nggak apa-apa, nggak ada masalah tuh. Mau langsung 4, mau 1 nanti kayak tadi, kayak kiai yang mau nikah lagi itu dia minta begitu, kok mahal Ustaz. Makanya orang miskin tuh jangan bertingkah. Ya, miskin tuh 1 aja cukup. Ya, kita nih golongan-golongan masakin ya. Iya, bertingkah. Saya aja nggak bertingkah, 1 aja. Ayo bertingkah. Iya kan, memberi contoh yang nggak bagus saya nanti. Nah, saya mau beri contoh yang bagus kepada anak-anak, 1 aja. Ya, kalau memang ada, secek. Saya mau Ustaz, taruh di bank 7 miliar, taruh 2 miliar untuk rumah, 1 miliar untuk Alphard, 1,3 miliar itu. Sekarang Alphard Velfire itu 1,326. Tiap tahun naik terus tuh, 100 juta terus naik. Ya. Kemudian tiap bulannya 20 juta itu harus ada 4M. 1M tuh pembagian hasilnya 5 juta. Jadi kalau 4M 20 juta. Dan nggak boleh diambil sepihak, harus persetujuan istri. Baru begitu aman perempuan. Ayo kamu mau datang sebulan sekali, iya. Yang penting tiap bulan ngalir. Ya, mau datang 2 bulan sekali terserah. Ya, mau diambil, oh tunggu dulu. Uangnya tunggu dulu. Ya, harus tanda tangan saya. Harus begitu, saya bikin begitu. Iya, ada sudah yang mau. Ada 2 yang mau. Iya. Makanya cari orang kaya. Orang kaya tuh kaya. Kaya mendadak. Ya, sudah. Itu saja barangkali. Yang penting jangan berbuat maksiat, terutama jangan nonton film-film porno. Ya, haramkan diri anak-anakku untuk menonton itu. Ya, wajibkan sholat tahajud. Tiap malam tuh wajibkan sholat tahajud. Wajibkan baca Al-Quran. Ya, saya nggak nyampe sebulan udah hatam, nyampe sebulan hatam, karena memang baca. Niati, alhamdulillah hasil. Saya mohon banyak santri, saya mohon banyak duit, iya. Mohon lancar rezeki bi barokatil Quran. Iya. Cuma mau niru begitu nggak bisa. Coba aja. Malam ini coba. Nah, sebulan kalau enggak ya berhenti. Enggak, insya Allah. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan. Ya, kalau mau ada yang bertanya silahkan, kami siap menjawabnya. Kalau sudah ya sudah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyerahkan secara simbolis saja Pak. Sebentar. Pesantren Al-Atiqiyah. Sambil berdiri tadi sudah ditandatangani pengadunya, kemudian diserahkan ke perwakilan pesantren. Iya, ini salah satu simbolis penyerahan dari pesantren Modern Ummul Qura Islami. Silahkan bagian dokumentasi untuk mendokumentasikannya.
yang diwakili oleh pesantren Al-Atiqiyah dari Sukabumi. Ya, boleh tepuk tangan. Ya. Ya. Secara resmi serah terima dan pelepasan guru pengabdian dari pesantren Modern Ummul Qura Islami telah resmi. Ya, berarti setelah ini boleh langsung berangkat ke pesantren tujuannya masing-masing, itu saja. Jangan ada masalah, karena mereka sudah minta nomor HP saya kan, ada apa? Baik, alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada ayahanda yang telah menyampaikan nasihat, arahan, dan bimbingannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan khususnya untuk teman-teman calon pengabdian angkatan ke-23 umumnya untuk kita semua bisa kita amalkan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir sebelum kita tutup acara, mari kita doa bersama terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Andri Nurzailani. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fika nafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'anin wa dhibagin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hutna bittaqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hal wal mali innaka sami'ud du'a. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Andri Nurzailani. Selanjutnya yaitu acara penutup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami segenap panitia memohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi wasilah keberkahan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.